Itu di Saudi sana. Didirikan oleh perusahaan, didirikan sana dari satu keluarga namanya keluarga Bondagji di Saudi sana. Tapi kalau bicara pengalaman 1930 itu awal pertama. Jadi kalau Nozul itu secara cerita dia adalah syarikah dengan misi Saudi Vision 2030. Pemerintah Saudi dari kerajaan Saudi menetapkan target yang cukup fenomenal, 30 juta. 30 juta. Nah, dengan demikian mungkin kalau saya bicara Nozuli lebih intens ke quality ya. Quality atau quantity ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mojo. Baik lagi bersama gue Ilham Radipta dan kali ini gue lagi ada di International Islamic Expo 2024 26-28 Juli di JCC Jakarta. Buat lo yang masih ada waktu buat datang ke sini jangan sampai ketinggalan, apalagi buat para pengusaha tour and travel haji dan umroh. Kenapa? Karena di sini banyak banget provider-provider yang bisa ngedukung bisnis haji dan umroh Bapak Ibu sekalian. Salah satunya ada di samping saya Pak Hairus Zamani. Yap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salaman dulu, biar nge-selek. Pak Hairus nih, Nozuli. Luar biasa sekali. Ini ngelihat dari booth-nya aja udah, wah. Terus tadi dengar-dengar, ya? iya paling besar. Terus tadi dengar-dengar sponsor ternyata di acara sini. Iya. Kenapa Pak mensponsori acara International Islamic Expo nih, Nozuli ini? Oke, thank you kesempatannya teman-teman. Jadi kenapa kita mensponsori jelas karena seperti kita tahu bahwa geliat dunia umroh gitu ya dan haji di wisata halal seperti itu di Indonesia itu growing banget nih. Yes. Bisa dibilang rapid. Jadi salah satu bisnis yang industri yang berkembang pasca COVID itu adalah umroh haji seperti itu. Perjalanan ya. Dan arah trennya ke depan pun dari negeri Saudi Arabia juga udah menetapkan progresif target ya yang tadinya dari sekitaran tahun ini 13 juta sekian untuk jamaah umroh. Dan mungkin masih di bawah 5 juta untuk jamaah haji yang rencananya di tahun 2030 dengan misi Saudi Vision 2030 pemerintah Saudi dari kerajaan Saudi menetapkan target yang cukup fenomenal 30 juta. 30 juta. Nah, dengan demikian kami melihat kemudian marketnya itu membesar. Dengan timbulnya para pemain baru, kemudian dengan industri dinamika yang baru, sosial media, kita lihat sekarang ada pemain baru dengan karakteristik yang lebih unik, kayak misalnya ada umroh milenial, seperti itu. Nah, ini sebenarnya memperkaya dari hazanah industri ini yang awalnya kita terkesan didominasi oleh orang-orang yang di usia-usia senior lah. Lalu kemudian sekarang udah nggak lagi tuh. Kita bisa lihat sekarang dinamikanya lebih luas gitu dan lebih beragam seperti itu. Dan menjadi tren juga ya anak-anak muda dan tuh. Untuk itu Nozuli melihat bahwa momen ini momen yang pas buat kita mendukung lah perkembangannya. Dengan harapan juga semua dari industri di sini juga kita bisa saling berkesinambungan kerjasamanya. Oke. Nozuli sendiri ini udah dari kapan sih Pak Hairus? Jadi kalau Nozuli sendiri secara entity itu sekitar tahun 2005. Itu di Saudi sana. Didirikan oleh perusahaan, didirikan sana dari satu keluarga namanya keluarga Bondagji di Saudi sana. Tapi kalau bicara pengalaman 1930 itu awal pertama. Jadi kalau Nozul itu secara cerita dia adalah syarikah yang mungkin dulunya lebih kenal dengan muassasah ya. Sekarang jadi syarikah yang fokus di haji. Pelayanan haji di Arafah, Mina. Oke, gitu. Fokus jadi di situ ya? Iya, fokus di situ di Arafah Mina untuk pelayanan para jamaah haji khususnya dari Asia, dari Jazirah Asia. Pada kala itu belum ada negara toh, jadi masih Jazirah Melayu seperti itu, Asia Tenggara. Nah, kemudian berkembang, akhirnya sekarang masuk ke generasi keberapa itu menjadi syarikah. Dan akhirnya Nozuli sendiri tidak hanya kemudian main atau fokus di pelayanan itu saja, tapi mulai mengembangkan lagi jejaring bisnisnya menjadi support di sisi catering, misalnya dengan Taj Food yang tadi saya sempat ceritakan itu mengenai catering services untuk support seluruh jamaah. Baik dari haji dari Indonesia ataupun dari yang manapun seluruh dunia ya, khususnya yang memang menggunakan maktab atau layanannya dari Nozuli. Yang terakhir yang paling fenomenal kami memiliki inisiatif yang bernama Muhsin. Muhsin ini adalah sebenarnya sebuah bentuk layanan gitu ya dari haji dan umroh yang diinisiatifkan oleh Nozuli menjadi sebuah layanan yang premium
yang bisa dipercaya seperti itu, yang kemudian memaksimalkan detail-detail dan apa namanya quality of services dari para pemangku atau stakeholder di dunia ini, di dunia umroh dan haji. Let's say misalnya dulu ada kita sebut mutawif, ada tour leader gitu ya, ada kemudian semua pihak-pihak yang terlibat di dalam melayanan gitu. Sebenarnya ini juga selaras juga sama salah satu visionnya di Saudi. Saudi punya salah satu di 2030 Saudi 2030 itu mereka punya namanya Human Capability Development Program dan itu inline. Kalau dilihat di websitenya bisa di saudi.gov.sa itu. Jadi mereka punya Human Capability Development Program yang fokus pengen ngangkat atau mengeksplor atau mengenhance gitu ya, atau apa istilahnya bisa bilang menaikkan kelas lah dari sumber daya manusia Saudi. Seperti kita tahu, Saudi tahun ini adalah salah satu negara yang punya perkembangan ekonominya sangat tinggi. Nah, mereka sudah melihat itu. Mungkin juga bisa kita lihat rival-rival di negara sekitar Telukan ya sudah melakukan hal yang sama. Dan saya pikir ini persaingan yang sangat sehat. Dan memang kita perlu sebuah pembaruan tentunya di track yang masih tetap terjaga sekarang ya tadi itu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau dari kehadiran Nozuli sendiri di event International Islamic Expo ini ekspektasinya tuh apa, Pak Hairus? Apakah menambah market baru, membuka market baru, atau apa gitu strategi yang dilakukan? Oke, baik. Jadi seperti layaknya silaturahmi antara umat Islam gitu ya, kami sebetulnya melihat bahwa dari Nozuli melihat bahwa market Indonesia ini benar-benar potensial dan akan tetap terus berkembang. Seiring dengan berkembangnya populasi, kemudian edukasi, ini akan jauh jadi makin besar. Market halal ekosistem kita juga makin grow gitu ya. Nah, apa kemudian yang dilihat oleh Nozuli? Nozuli kemudian melihat sebuah bentuk kolaborasi yang jangka panjang. Dalam artian tidak lagi hanya bicara dimensi-dimensi services model lama, umroh dan haji, tapi bisa mungkin kemudian bisa lebih luas. Bisa misalnya kita bicara bagaimana industri antar perdagangan seperti itu ya, yang lain-lain gitu ya, e-commerce-nya lah, atau mungkin yang tadinya sekedar ibadah saja, tapi mungkin ini udah lebih migrasi ke arah tourism gitu ya, seperti itu, tambahan-tambahan yang lain di sektor-sektor yang lain, dan kayaknya bakal makin banyak lagi tuh ke depannya yang lengkapnya itu ya, yang bisa kita apa istilahnya kita bisa brainstorm untuk kita temuin untuk kita bisa eksplor bareng-bareng. Dan Nozuli ingin hadir kemudian melengkapi dari dinamika perkembangan itu dengan trust di antara semua stakeholder yang ada di Indonesia. Dan portofolio yang dibawa. Betul, dan mungkin kita udah tahu lah bahwa Nozuli itu sendiri sudah memiliki banyak sekali mitra-mitra yang ada di Indonesia. To mention ada beberapa nama-nama besar lah ya, yang memang sudah loyal gitu dengan Nozuli. Nah, makanya kita punya tagline itu professional hospitality in Hajj and Umroh. Jadi mungkin kalau saya bicara Nozuli lebih intent ke quality atau quantity ya. Jadi nggak mikirin jumlahnya berapa? Ya bisa dibilang bukan nggak mikirin, tapi lebih ke jumlah yang besar belum tentu menghasilkan quality yang baik juga. Artinya kita harus mulai dari detail-detail yang lebih detail gitu dari apa namanya, pelayanan itu kan bicara personal mas, gitu, detail-detail gitu. Beberapa orang punya karakter yang nggak suka kemudian grupnya terlalu besar gitu ya, tapi lebih seneng yang lebih private seperti itu. Nah, Nozuli berangkat dari sana, berangkat dari kekhususan services, keseriusan dalam mendeliver premium produk gitu ya. Tapi mungkin ke depannya kita bisa expand ini lebih besar. Tapi dalam koridor premium services. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik tadi terkait masalah mitra-mitra ya. Mungkin juga penutup dari diskusi hari ini. Gimana caranya buat bermitra dengan Nozuli nih? Mungkin Bapak Ibu yang memiliki tren travel haji umroh pengen juga nih bermitra dengan Nozuli. Ada syarat dan ketentuan kan nih Pak? Oke, jadi pada prinsipnya yang bermitra dengan Nozuli kita bagi di bisnis B2B ya. Jadi kalau untuk kita bicara business to business, kita akan fokus ke yang memang di industri umroh dan haji, which is itu kita bicara PPIU, PIHK, terus KBIHU, dan kelompok dan komunitas. Atau yang memang punya market tapi tidak bergerak di dunia umroh dan haji. Jadi misalnya ada korporasi, ada komunitas, organisasi, instansi yang memang punya potensi karena geliat market
umroh hajinya juga berkembang. Nah, kita hadir kemudian menjadi solusi kemitraan. Kita membuka sebuah program kemitraan Oke. untuk para instansi-instansi ini ya, baik dari B2B untuk di industrinya maupun yang non industrinya, tapi punya interest untuk memberangkatkan jamaah. Jamaah. Jadi untuk itu Nozuli kemudian hadir dan kita bisa dikontak di representatif Nozuli di Indonesia. Di Indonesia. Yang saat ini representasi office itu dipegang oleh PT Wahana Pusaka Duta Zaman. Oke. Itu kita berkantor di sekitar Bekasi, dekat Jakarta Timur sana. Nah, jadi kita bisa kemudian silakan dari teman-teman yang bergerak di industri ini atau di komunitas ini atau di dalam kesehariannya untuk bicara dunia pariwisata, umroh dan haji, kita sangat welcome sekali untuk kita bisa berkolaborasi ke depan. Oh, Nanti bisa di tag di. Jadi langsung ke Instagramnya aja ya. Ya, kita ada Instagramnya, ya ada nozoli.id. Oke, siap. Terima kasih Pak Erus. Sama. Mudah-mudahan makin sukses buat Nozolinya, baik di Indonesia maupun di dunia, dan juga melayani para tamu Allah khususnya. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Muslim Journey dan teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.